Bahwanya sagu menjadi suatu komoditi yang luar biasa, NKRI tentunya, agar supaya kita ada variasi bahan pangan. Tidak hanya beras, di sini letak ketahanan pangan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan, para pecinta alam, para konservasionis, alhamdulillah pada pagi ini kita akan berdialog, akan berdiskusi lebih mendalam dengan seorang ahli sagu, mungkin satu-satunya di Indonesia, Bro. Ya, mulai ada kadernya sudah ada. Jadi tapi utamanya adalah Profesor Muhammad Haji Bintoro. Selamat pagi, Mas Ben. ya pagi. Masih di IPB kan? Masih. Jadi apa namanya? Kan udah pensiun kan katanya gitu. NIDK. Oh, NIDK. Jadi masih aktif ya? Masih sampai tahun depan. Sampai tahun depan kan bisa diperbarui lagi. Sudah 2 kali perpanjangan. Oh, nggak boleh itu sudah. Ya sudahlah. Oh, sudahlah, capek lah. Capek ya. Ya, ini Pak Bintoro ini adalah Profesor Bintoro ini sangat aktif dalam kegiatan, bukan hanya ngajar, tapi juga memberikan suatu mengedukasi lah. Termasuk juga seminar, workshop di mana-mana, baik di ASEAN countries maupun mungkin di negara-negara maju yang lain. Sagu merupakan suatu spesies tumbuhan. Tentunya lebih banyak kita dengar dan saya juga menyaksikan di Papua di sana dan juga ada di Pulau Ambon. Saya ingin memperdalam dengan Profesor Bintoro. Prof Ben, Ya, itu sagu tuh hidupnya di mana aja itu? sagu itu seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Jadi visible seluruh Indonesia. Ya. Oke. Kecuali NTT. Kenapa ya? Karena kering. Kecuali NTT karena kering. Tetapi yang lainnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah karena iklimnya Indonesia ini iklimnya untuk sagu. Iklim Indonesia sebenarnya majority untuk sagu. Jadi sagu sangat cocok. Sangat asli Indonesia. Iya. Itu iklim ya, baru suhu, kelembaban, curah hujan mungkin. Tapi bagaimana dengan tanahnya, kondisinya? Tanahnya sagu itu menghendaki tanah yang lembab. Lembab. Oh, cocok berarti ya. Terendam juga tidak apa. Oh, rawa juga ada masalah. Rawa tidak. Kalau sekarang ditemui banyak di rawa karena di tanah yang biasa digusur sama rumah. Sama rumah, sama industri, sama perkebunan kira-kira gitu ya. Wah, tertekan dong. Tempat rekreasi segala macam. Jadi ngalah. Ya. Nah sampai ke rawa, orang lain nggak mau. Karena sagu masih tetap bertahan. Makanya kita lihat di mana ada sagu, di situ ada air. Di mana ada sagu, di situ ada air. Jadi berarti indikator ya? Indikator lingkungan. Jadi kata orang Papua, sagu itu ibu kita. Mama kita. Karena mendapatkan karbohidrat dan dapat air. Dua-duanya kebutuhan pokok bagi manusia hidup. Jadi sagu sebagai mama. Ini filosofi yang sangat dalam nih ya. Kita kawan-kawan kita masuk pada unsur sagu. Setelah tadi mendengarkan, kita melihat bagaimana ya Pak Bintoro, Mas Bintoro, Profesor Bintoro, seorang ahlinya. Maka tadi terbetik juga bagaimana menyiapkan tenaga-tenaga muda sehingga sustainability terbangun, keberlanjutannya. Jadi saya kembali kepada sagu tadi ya, sebagai mama, simbol mama. Orang Papua gitu ya? Papua. Kenapa gitu ya? Karena orang Papua tanpa sagu, terutama dataran rendahnya, tidak bisa hidup. Makanan dia itu pokok. Makanan pokok. Jadi di Papua itu ada yang satu pohon
1,2 ton pati kering. 1,2 ton Pati kering. kering itu satu pohon. Satu pohon. Jadi kalau gitu 1 hektar berapa itu ya? Nah, jadi kalau kita ngomongin beras yang sekarang IPB kan banyak ya, varietas baru. Oke. Berapa kering panen sampai 9 ton, 10 ton. Kalau dijadikan beras nanti kan sekitar 5-6 ton. Ya. Nah, sagu kan 5 pohon aja. Sudah menyamai. Ya, Artinya menghemat lahan. sangat menghemat lahan. Karena produktivitas terlalu tinggi. Tinggi. Apakah produktivitas sagu ini, ya mungkin banyak ahli yang melihat syarat tumbuh, pengaruh iklim yang berubah, pengaruh pencemaran. Lalu ada proyeksi bahwa sagu semakin menurun. Begitu nggak? Menurunnya itu karena habitatnya diubah. Karena habitatnya diubah. Oke. Jadi misalnya kalau kita tanaman perkebunan, dia nggak mau terendam, maka dibuat drainase, Oke, jadi dikeringkan dikeringkan. sehingga nggak cocok untuk sana. Nah, sagunya nggak cocok lagi, jadi Merubah habitat. diubah. Oke. Dan itu menjadi sangat serius berarti ya? Serius ya. Dan kebetulan juga teman-teman kita di Papua ini yang di kawasan sagu yang masih nun jauh di sana, Oke. belum biasa kerja. Kalau dia lapar, dia pergi ke hutan, Ya. potong, jangankan 1,2, dapat 500 kilo saja. Sudah berapa hari itu? Ya, dibagi 5 orang, 5 keluarga. Satu keluarga 100 kilo, kira-kira 2-3 bulan. Aman. Aman. Ya. Nah, sekarang lauknya gimana? Pergi berburu. Oke. Dapat rusa, dapat babi, Ikan mungkin juga. dapat ikan. Nah, di bawah tegakan sagu itu ada berbagai vegetasi yang bisa dijadikan sayuran. Ya. Jadi artinya sagu sebagai bagian dari ekosistem, di samping memberikan air, ikan, rusa, babi hutan, karbohidrat, Ya. segala kebutuhan manusia. Iya, Makanya disebut sebagai mama. hilangnya sagu, hilangnya ibu, Hilangnya sagu, hilangnya itu. Ini kawan-kawan semua ini adalah suatu filosofi yang sangat. Kawan-kawan Papua biasa menyebut hal yang penting mama. Mama itu berarti dari kepala sampai kaki itu nggak boleh diganggu, gitu ya. Ya. Kalau diganggu maka marahlah. Karena itu semua hidup tergantung daripada mama sebagai simbol kehidupan. Saya kembali ke soal sagu tadi ya. Berarti orang Papua hampir seluruh hidupnya yang asli tradisional ini tergantung dengan sagu ya. Iya, kalau yang masih itu ya. Kalau di kota ya, karena sudah diubah. Oke. Perubahan itu kalau ada bencana yang datang raskin. Oke, raskin yang datang sama mie terigu. mie terigu yang bahan bakunya bukan dari sagu. Bukan dari sagu. Jadi berubah mereka. Berubah. Yang di kota banyak berubah. Dan sudah tidak mengenal lagi fungsi manfaat daripada tanaman sagu mungkin ya kalau gitu ya. Oke. Kalau gitu tanaman sagu ini atau tumbuhan sagu ini terancam dong. Sebetulnya kalau lingkungannya tidak diusik, nggak apa-apa ya. Oke. Kecuali kalau terus di drainase atau diubah kawasan yang hutan karena sesuatu hal dijadikan ladang, dijadikan sawah, Oke. ya berubah. Sagunya menjadi tidak nyaman lagi. Oke. Robin, kalau kita lihat sagu pada suatu daerah ya umumnya di rawan-rawan. Sekarang tinggal berapa persen tuh sagu Papua dulu lah? Oh, kalau persennya masih tinggi. Persennya masih tinggi karena terakhir pada waktu Presiden SBY mau lengser, itu menugaskan kami itu untuk melakukan potret udara. Dari potret udara itu diketahui bahwa di Papua itu ada 5,5
5,2 juta hektar. Seluruh Papua, Seluruh Papua. dataran rawa. Ya. Artinya yang cocok dengan sagu berarti ya? Ini eksis. Yang eksis. Iya. Oke. Hutan sagu. Ya, hutan sagu. Oh. Ya. Padahal Profesor Flan dari Wageningen mengatakan bahwa sagu dunia itu hanya 2,5 Sagu dunia. sagu dunia. Emangnya sagu ini bukan hanya di Papua aja? Sagu itu adanya Asia Tenggara, Asia. tapi mayoritas di kita. Kedua di Papua New Guinea, ketiga di Malaysia. Karena iklim tadi ya? Ya, gitu ya. Nah, jadi waktu saya ketemu Profesor Flan, sekarang sudah meninggal ya. Prof, dari mana angkat 2,5 juta hektar? Karena beliau mengatakan 2,5 juta hektar itu 1 juta di Papua New Guinea, Oke. Dan 1,5, 1,2 itu ada di Papua, Indonesia, yang sisanya Indonesia lainnya. Oke. Seperempat itu. Jadi artinya majority Indonesia. Majority Indonesia. Terus saya tanya itu dari mana? Approximate. Perkiraan. Oh, kalau gitu saya punya data potret udara. Ya, dari remote sensing itu begini datanya. Jadi kalau mau membantah silahkan dengan foto udara lagi ya. Ya. Itu. Oke. Tapi artinya bahwa sagu Indonesia, sagu tersebar utamanya di Indonesia, itu diakui dunia sudah ya? Oh, diakui di dunia. Tapi meskipun di Indonesia itu yang paling banyak menghasilkan sagu justru Kabupaten Kepulauan Meranti di Riau. Oh, jadi tadi ya terkenalnya Papua yang paling apa tadi? Paling banyak menghasilkan dan perdagangan justru Papua. di Riau. Justru di Riau. Di Riau. Jauh sekali ya. Riau. Karena dari zaman kerajaan Melayu dulu, itu sudah dijadikan makanan oleh orang Melayu, Lingga, Kepri, Riau, terus sampai ke Malaka segala macam itu sudah sah. Jadi artinya keberhasilan sagu, sustainability bersagu itu sangat tergantung daripada bagaimana masyarakat di situ memanfaatkan. Ya. Jadi kalau kita lihat sebetulnya di Candi Borobudur yang ada itu dari palme. Dari mana? Palem. Oke. Sagu, kelapa, siwalan, ya, mungkin aren. Ya. Jadi nenek moyang kita itu sebelum ada padi masuk, makanannya sagu. Ini kawan-kawan ini luar biasa nih. Jadi artinya basis kepada sejarah itu penting sekali. Bahwa sejak zaman nenek moyang kita, mungkin sebelum nenek moyang kita, maka sagu, tumbuhan kelompok palme ya, menjadi satu posisi yang sangat akrab dengan kehidupan manusia. Sudah tertanam tuh di candi-candi Borobudur, di relief Borobudur. Sudah. Padi itu kemudian setelah zaman lebih modern lagi. Bahkan kata Jenderal Doni Monardo almarhum ya, beliau Kopassus, perang terus. Dia kalau lagi susah itu lihat-lihat candi-candi yang ada tersebar di Nusantara itu hampir semuanya itu adanya sagu. Gambarnya itu. Ya saya percaya karena beliau mantan Danjen Kopassus ya. Cucu perangnya udah kemana-mana dari Sabang sampai Merauke gitu kan. Nah jadi itulah anunya ya. Bahkan menurut sejarah yang pernah saya baca itu ya dari video, kata-kata sego itu asalnya dari sagu. Sego, ya deket ya. Sego, sagu. Oke. Sampai Ngapak, sampai Cirebon, Indramayu, sega. Ya berarti jangan-jangan dulunya Wong Cirebon makan sagu juga. Semua sampai Sunda sagu. Sagu, oke.
Kemudian masuklah Jawawut. Apa? Jawawut. Jawawut. Oke. Sempat jadi makanan nenek moyang kita sebelum padi masuk. Sebelum padi masuk. Kemudian masuk padi. Ya. Ya, jadi sempat waktu itu beda antara sego dengan sekul. Sego dengan sekul. Ya. Oke. Sekul itu dari padi. Sego Sego dari sagu. Sego, sagu, sekul, padi. Oke. Tapi lama-lama Orang sekul itu halus. Segonya asasar. bahasa Jawa. Silakan minum dulu, Bang Udin. Sama-sama minum dulu biar lancar ini. Semakin kawan semuanya ini ya luar biasa ini. Jadi artinya tadi terungkap bahwasanya sagu sebagai makanan utama dari masyarakat sejak zaman nenek moyang kita atau non jauh sebelum padi atau jawawut masuk. Gitu maksudnya. Iya. Bahkan sebetulnya orang kemarin waktu di FGD dengan memanggil dari dosen Papua, Unipa, itu sudah ribuan tahun di Papua masuknya sagu. Dari mana masuknya itu? Asli. Asli. Jadi dikenal sejak ribuan tahun ya? Iya. Oke. Jadi tanaman liar. Ya, Tumbuh secara alami. Tetapi bisa dibudidayakan. bisa dibudidayakan. Nah, cuma orang selalu mempermasalahkannya. Kalau nanam, panennya kapan katanya? Kalau nanam, Iya, panennya kapan? ya Kenapa begitu ya? lama. Oke. Biasanya 10 tahun. Umur. Nah, umur daripada sagu itu bisa mencapai 10 tahun. Baru panen. Baru panen. Yang disebut panen itu gimana ya? Sagu panen. Panen itu yang jelas sudah tinggi. Nanti Tinggi berapa? cirinya seperti pohon pisang. Oke. Kalau daunnya sudah mulai memendek, sebentar lagi bakal buah keluar. Buahnya keluar. Bakal buah. Bakal bunga. Bakal bunga. Oke. Saat itulah dipanen. Yang dipanen apanya tuh? Batang. Itu bang semua. Jadi tebang, dibelah, diparut. Ya. Oke. Nanti Jadi pasnya ya dibuang, yang mengendap patinya biar dimakan. Proses itu berapa lama itu? Ya. Dari nebang sampai membelah sampai diproses menjadi kering itu berapa lama? Nah, sekarang mau pakai yang konvensional atau yang akomodir. Ya. Kalau konvensional satu pohon itu bisa 2 minggu. Oke. Kalau modern 1 hari bisa 10 pohon. Oke. Jadi bisa teknologi modern Ya. untuk menggantikan cara-cara yang lama tadi. Karena kalau yang lama kan ketuk. Ya. Nah, masalahnya sekarang itu kalau sudah ada yang bisa dipanen, kenapa mesti nanam lagi? Oke. Ya ambil aja. Tapi habis nanti. Ya? Nanti habis. Nah, kalau teman-teman dari kehutanan ini, ya, ada istilahnya tebang pilih. Oke. Ya. Yang tadi yang sudah waktunya panen, itu yang ditebang. Yang lainnya biarpun tinggi, jangan dipanen sekarang. Itu buat bulan depan apa tahun depan. Oke. Kalau orang Papua sudah tahu, oh yang ini Pak, yang itu baru tahun depan. Ya. Ya, cuma kadang-kadang kalau perusahaan masuk, targetnya itu 1 hari harus sekian pohon. Oke. Nah, Tebang aja. ya semua akhirnya Jadi sudah ada perusahaan yang mengusahakan sagu. Anda mau mengusahakan bangkrut. Karena habis. Dia tidak tebang pilih. Kalau tebang pilih sampai kiamat ada terus. Ya, jadi kawan-kawan semua ya. Pemirsa yang mencintai urusan keberlanjutan. Saya kira tadi ada masyarakat
adat di sana yang sudah mengenal sagu, dan sagu memotongnya bukan asal tebang habis tadi disampaikan, maka tebang pilih yang akan menjamin keberlanjutan daripada ekosistem dan kehidupan sagu, gitu ya? Ya. Perusahaan-perusahaan baru tuh tumbuh banyak. Sebetulnya gini ya, kalau sekarang yang ada itu di Meranti satu, Sempurna Di Riau, Riau. Satu lagi Anjap itu di mana itu? di Sorong Selatan. Sorong Selatan, Papua. Ya, oke. Yang satu sebenarnya perhutani tapi ditinggalkan. Kenapa ya? Di Papua itu, kalau bisnis di Papua itu masyarakat, tokoh masyarakat harus diajak. Kalau tidak diajak, Iya, nah ini akan menjadi timbul kesulitan. oke. Nah, mungkin karena tidak sepenuh hati dulunya awalnya itu kan. Oke. Jadi ya akhirnya ya banyak menemui masalah. Oke. Baik, jadi artinya kawan-kawan, ini sagu ini jelas menjadi tumpuan kehidupan bangsa ke depan. Dari segi persyaratan kita iklim tropis, dari segi juga manfaat bagi umat manusia, termasuk juga nanti menjadi tepung sagu. Maka tepung sagu kita akan masuk ke sana, tentunya berbagai macam model makanan, gitu ya. Bukan hanya sebagai model beras, bukan ya? Bukan hanya beras. Yang sekarang sebetulnya kita perlu banyak itu kan kita impor gula yang banyak. Impor Gula. Saya baru pulang dari Kucing. Salah satu universitas sana mengajak kerjasama. Oke. Kami punya berbagai penelitian, Anda punya kawasan. Artinya Indonesia punya kawasan. Iya. Kucing punya tenaga ahli. Ya. 1 kilo tepung sagu, Ya. 1 kilo tepung gula. Maksudnya? Jadinya Oh, 1 kilo tepung sagu jika dikelola menjadi 1 kilo tepung gula, bukan kristal ya, tapi tepung. Ya. gula tepung. Ya. Oke. Kalau mau cair itu 1 kilo tepung sagu, 1 liter gula cair. Oh, oke. Nah, gula cairnya nanti bisa bagi dua, Ya. mau yang jernih, Oke. atau mau yang kecoklatan. Jadi itu proses dalam suatu industri. Lalu kemudian tanpa ada campuran macam-macam. Ada reaksi enzimatis. Oke, reaksi enzimatis di dalam sistem sagu. Ya, kita berikan enzim, dipanaskan, dihidrolisis. Ada proses. Ada proses hidrolisis. Oke. Menghasilkan sekian liter sagu. Sekian liter gula cair. Gula atau tepung. Oke. Itu baru kapan teknologi didapatkan itu? Kalau dulu kami sudah buat. Sudah kalau waktu zaman kita mahasiswa itu kan padi ya fotosintesis. Padi kan dijadi polisaharida menjadi monosaharida. Monosaharida itu kan gula masuk siklus gula. Iya. Oke. Ya. Kita sudah tahu, cuma tidak kita manfaatkan. Baru dicoba-coba. Oke. Coba kita potong. Nah, ternyata itu bisa. Cuma kita bikin masih 2 hari. Oke. Nah, yang Malaysia itu bisa berapa jam saja udah jadi gulanya. Oke. Nah, ini. Baik kawan-kawan, kita akan masuk kepada soal bagaimana sagu sebagai komoditi ya dalam sistem pertanian. Nanti kita lanjut ngobrol lagi sama Prof. Bintoro karena begini. Artinya bahwa perkembangan daripada sistem sagu, katakanlah ke arah modern, maka kita mengenal satu adalah bagaimana peran perguruan tinggi, university. Yang kedua, bagaimana peran pengusaha yang akan mendukung sustainability daripada permodalan. Yang ketiga adalah bagaimana peran kebijakan. 3 dimensi ini gimana, Prof? Ada tambahan 2 lagi. Apa lagi? Masyarakat adat. Asal adat satu lagi dia. Media massa. Jadi berarti pentahelix. Tambah 2 lagi. Ya sudah, akan
akan mencorong ya, ada usaha perseroan. Tapi oke lah, kita tiga dulu tadi. Ya. Bagaimana peran daripada university? Universitas itu kan menciptakan Ya. atau merakit inovasi. Inovasi. Ya. Tapi sudah sejalan dengan pikiran Profesor Mintoro. Itulah yang kami kerjakan dengan teman-teman. Oke. Ya. Yes. Dengan inovasi itu ternyata kan sagu itu kan menjadi beras analog. Beras Jadi bentuknya seperti beras. persis gitu. Iya. Cara memasaknya sama. Sama. Rasanya lebih enak. Nah, sebetulnya nasi apapun yang enak itu lauknya. Oke, yang enak tuh ikan lauknya ya. Ya, kita makan nasi dari padi, hanya nasi saja. Gak bisa. Ya seret. Yes. Tapi begitu dikasih lauk yang enak, Kasih ayamnya empuk yang enak. makanya di kawasan Sagu orang selalu makan ikan. Kan kawasannya kawasan rawa. Iya. Gimana-mana ikan. Di mana-mana Sungai ikan. Makanya kalau ada orang aspat dulu kelaparan, Jadi kenapa terjadi? di kiri kanannya ikan banyak, sasar banyak, kok lapar karena nunggu beras. Oh, jadi ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah berarti? Iya. Nah, sekarang masuk ke kebijakan nih. Unsur yang kedua nih. Perguruan tinggi udah oke. Artinya termasuk the local university ya. Unipa di sana. Ya. Uncen mendukung sana. Mau universitas apa nih? Oke. Anda itu kan. Oke, jadi sudah ada tenaga ahli di sana, sudah ada pengetahuan di sana, sudah ada dosen di sana. Oke, sekarang itu kan sangat tergantung daripada kebijakan. Ya. Tadi saya mencermati tadi bahwasanya orang lapar dikasih beras, raskin, bukan sagukin ya. Bukan gukin. Itu kan kebijakannya. Kenapa ya kebijakannya tidak pro dengan sagu? Itu. Dan orang Papua marah. Karena raskin itu kalau kata orang Jawa itu menir. Sudah botol kecil karena sudah terlalu lama. Jadi semacam ya maaf ya penghinaan gitu ya. Karena itu dibantu atau apa ini Pak? Nah, itu Itu ya. itu yang menyebabkan orang Papua marah. Marah mereka. Kayaknya karena tidak menggunakan sagu. Nah, yang lebih marah lagi tadi karena kawasannya diubah menjadi lain, dia tidak bisa lagi mencari sagu karena setelah jadi sawit, setelah jadi sawah, ya nggak ada babinya di situ, nggak ada penjangannya, busanya di situ. Ekosistem ya, jangan ada rusa, ada babi hutan. Oke. Jadi mereka loh, ya gimana Pak? Nah, jadi sebetulnya sih hukum adat mereka sudah memprotek gitu ya, memprotek sistem sagu. Ya, memproteknya itu tidak bisa kalau mau melepas itu yang punya hak ulayat harus diajak bicara semua, harusnya. Persis. Satu tidak diajak maka dia mengatakan itu perjanjian tidak sah. Oke. Mama tidak dihargai. Nah itu ya. Jadi ya saya sering bicara loh. Kita tuh mau menjadikan sawah. Oke, karena kita makan nasi dari beras ya. Tapi kita kan mencari 5 ton. Ya, 5 ton karbohidrat. Oke. Kenapa kita buang 20-40 ton? Yang potensial di situ. Potensial. Yes. Tinggal ngambil. Oke. Ya. Tidak dipupuk, hamanya dibiarkan, tidak ada peliharaan apapun, tinggal ngambil. Kok harus susah payah harus nanam-nanam? Tapi kan manusia berkembang terus. Dia potong sagu untuk makan, walaupun dengan selektif pemotongan. Kalau nggak ada penanaman yang baru kan, kelanjutnya dalam satu rumpun itu, isinya kan bukan hanya satu ya, bukan satu rumpun sagu tuh. Satu rumpun dengan berbagai umur. Wah, luar biasa. Jadi kita tinggal nunggu aja. Rumpun ini enggak ada, rumpun itu. Dan satu rumpun cuma satu batang yang diambil. Satu batang. Makanya saya dengan teman-temanku tanam,
Hutan lindung juga tidak terganggu. Iya, pasti. Tidak terganggu. Karena satu rumpun yang diambil cuma satu. Baik. Jadi begini kawan-kawan. Jadi kita sudah paham ya, sangat terus mengikuti apa yang disampaikan Profesor Bintoro, bahwa akhirnya sagu menjamin sustainability daripada ekosistem di situ dan akhirnya mendukung keberlanjutan umat manusia. Nah sekarang kita masuk kepada kenapa tadi seolah-olah tapi government belum sepenuhnya mendukung sistem sagu ini. Apakah kurang pemahaman atau pendekatan antara kaum intelektual seperti Mas Bintoro dengan para pengambil kebijakan, atau gimana masalahnya itu ya sebenarnya? Mungkin sebagian besar pengambil keputusan itu belum tahu tentang sagu. Belum tahu. Belum tahu. Jadi misalnya saya pada waktu di Parigi Mutong, Pak Bupatinya itu tentara, mantan orang situ, tapi tentara bekas komandan batalion 305 Kelawas. Dia bekerja di Maluku, tapi gak pernah makan sagu. Itu dia. Ya, gak pernah. Begitu dia pulang ke Parigi Mutong, saya diundang ke situ, baru, ternyata enak juga ya. Baru tahu sekarang. Wah, ilham. Baru terakhir di situ. Tapi mungkin yang dimakan bukan nasi sagu barangkali, yang dimakan adalah papeda barangkali. Papeda memang. Dan sebenarnya waktu saya purna bakti, saya sedia makanan dari sagu, saya sedia makanan dari nasi. Untuk para tamu. Yang dimakan kebanyakan? Yang sagu tidak ada sisa. Padahal bebas memilih ya? Bebas memilih. Alasannya memang mula pengen tahu rasanya gimana. Ternyata enak ya. Apa yang disuguhi, nasi atau papeda saat itu? Nasi dengan lauk pauk, di sini papeda. Kenapa? Jadi karena kita tidak tahu, secara kebetulan juga ya, kalau saya pernah ke Merauke itu, di situ kan waktu bergabung Irian Barat bergabung ke Indonesia, kan banyak dikirim transmigran di sana. Memang dibuat sawah itu di sana. Berhasil, berhasil. Karena bagus juga sawah. Merauke itu lumbung berasnya Papua. Tuh. Ya. Tapi kan orang aslinya kan yang ikut nanam sawah 1-2 orang. Terus ya ini keluhan dari mereka, Pak, orang itu menganggap kalau kami pasti nggak bisa nih menangani sagu sawah. Jadi kalau ada kebagian apa-apa terlewat ya. Karena dianggapnya orang Papua sagu. Aspek sosial ya. Sosial ya. Jadi ada kecemburuan sosial bahwa seolah-olah kalau membangun sawah itu untuk memanjakan pendatang, bukan lokal besar. Ini. Nah, itu ya saya kira ini harus menjadi pertimbangan kita semua ya bahwa kita membangun itu untuk semua masyarakat. Iya kawan-kawan ini ya. Akhirnya kita sendiri mengkhawatirkan mengenai keberlanjutan sagu dari segi aspek orang-orang, apakah Malukunya, apakah Papuanya, apakah kita semua NKRI siap enggak tenaga yang memahami sagu. Kira-kira gimana tenaga persaguan ini? Ya sebetulnya bukan hanya kita ya, dunia itu. Orang peneliti Jepang juga udah banyak yang pensiun ya. Di kita juga udah banyak pensiun ya tuh. IPB aja yang budidaya sagu kan saya aja. Dan bagaimana caranya menurunkan ilmu ini kepada yang muda? Nah, diturunkan nggak jadi pegawai negeri.
testingnya kalah. Iya. Ada banyak masalah ya. Ya, jadi ya belum berpihak lah gitu ya ke itu. Ya. Oh, perasaan observasi Pak Bintoro bahwasanya government ini belum berpihak sepenuhnya ya Belum, kepada sagu ini. belum. Baru sebatas halu-halu aja. Halo-halo, omon-omon aja. Nah, kemudian dari zaman Pak Habibie dulu mulai kan. Tapi cuma sampai Jakarta saja. Oke. Padahal sagunya kan bukan di Jakarta. Tapi bagaimana pemerintah daerah lokal, kabupaten, provinsi, camat, desa, ke arah sagu ini? Kalau kawasan sagu ya, tapi kalau yang Pemdanya di perkotaan ya sudah mulai masuk. Ini kawan-kawan kelihatannya ada masalah besar dengan sagu ini. Dan kita mendengar bersama bahwasanya Merauke digadang-gadang oleh pemerintah mendatang, tentunya dengan Bapak Presiden mendatang adalah akan menjadi lumbung pangan. Saya berpikir bahwasanya komoditi lumbung itu kan bukan hanya padi, bisa juga jagung, bisa juga sagu, atau komoditi yang lain. Bagaimana pandangan Pak Bintoro, Mas Bintoro, Profesor Bintoro agar supaya mendatang ini juga sagu menjadi satu komoditi yang diperhatikan dalam rangka ketahanan pangan nasional. Jadi harusnya semua ketahanan itu ketahanan pangan, Yes. bukan ketahanan beras. Ya. Ya. Sekarang itu yang disebut pangan itu seolah-olah hanya beras. Ya, Betul. harusnya saya dalam berbagai kesempatan mengatakan kita tidak akan mengubah orang Indonesia suruh makan sagu. Tapi 10% aja. Ya. Tidak usah impor. Ya. Sekarang kita impor gandum sampai 10 jutaan ya ton. Itu kalau kita yang dibuat dari gandum itu kan bisa dari sagu. Betul. Bahan bakunya ya. Bahan bakunya. Kalau kita beli sagu, kita ngasih uang ke orang-orang kita. Kalau kita beli gandum, uang itu kita berikan petani luar negeri. Ayo, baiklah NKRI harga matinya di mana? Ya. Oke. Baik. Dan ternyata di Kepulauan Mentawai itu banyak sagu. Ya. Oke. Di banyak pulau-pulau kecil itu banyak sagu. Jadi di Kalimantan, Sumatera. Oke. Nah, saya pernah katakan ke beberapa pejabat lah. Kita kan sering nelayan itu kekurangan bahan bakar. Oke. Sulit. Ya. Polisaharida dihidrolisis menjadi monosaharida. Difermentasi bioetanol. Bisa dari sagu. Iya. Jadi tidak usah nunggu-nunggu Oke. dari Pulau Jauh. Natuna nunggu dari Batam, Wiangas nunggu dari Bitung. Padahal di sekelilingnya banyak. Oke. Luar biasa. Orang yang ahli sagu, saya kembali kepada keahlian nih. Ada berapa biji? Dokter sagu lah katakanlah. Kalau yang ngaku-ngaku banyak. Enggak, yang beneran. Yang beneran sagu nih. Kita ini kan gimana angin bertiup. Angin bertiup, dia kecengkeh. Ayo. Walaupun dia asalnya sagu gitu. Dia perlu kecengkeh, Masya Allah. Tapi ya kita lihat sekarang yang ramai kan sawit. ya sawit semua. Sawit. Jadi orang sagu menyeberang ke sawit gitu. Oh, orang sagu ke sawit sih enggak. Oh, ya oke. Karena sagu sendiri banyak tantangan. Peminat sagu berkurang atau lebih kepada karena komoditi yang lain gitu. Kalau mahasiswa sih banyak. Oke. Tapi setelah dia dididik dari S1, S2, S3,
lapangan kerjanya nggak ada. Yes, sebentar saya karena ada mahasiswi di sana. Pak Bintoro luar biasa ini pada kedatangan yang tapping podcast di BNGI Bogor Natur Indonesia ini juga membawa seorang mahasiswi S2 atau S3? F2. S2. Oh ya, S3-nya Iya, harusnya ada itu S3-nya ya. Jadi siapa namanya, Mbak? Izin Pak, saya Putri Pembayun. Putri Pembayun. Pembayun. Ini aneh ya, Putri Pembayun tuh nama mana itu ya? Saya kurang tahu kalau nama aslinya Mas. Pembayun itu Pembayun tuh kalau dari orang tua sih, orang tua katanya dari Jawa. Itu artinya anak pertama. Cuma saya aslinya Pembayun. Iya. Oke, silakan. Kenapa berkonsentrasi dalam persoalan sagu? kalau alasan untuk berkonsentrasi, sebelumnya pada tahun 2021 itu saya belum mengenal sagu ya Pak ya. Ya. Saya bimbingan dengan Prof di diploma vokal PB. Oke. Kemudian setelah lulus, saya dikenalkan sagu oleh Prof. Yang mana Prof menjelaskan beberapa luasan sagu yang ada di Indonesia. Terus pada saat itu kan baru COVID ya Pak ya, COVID-19. Yang mana kita kebutuhan pangannya itu banyak dibutuhkan, banyak Stoknya kurang. Iya, stoknya kurang. Jadi saya berpikir gak ada lagi mahasiswa yang emang mau ke Soal sagu. sagu. Iya, karena sagu kan masuk hutan ya Pak ya. Iya. Masuk hutan yang harus tebang. Sulit lah. Sulit, Menelitinya juga sulit. sangat sulit Pak. Lokasi juga jauh. Betul, dan transportasinya juga kan agak sulit gitu. Jadi ada beberapa mahasiswa yang emang karena gak mau masuk, jadi mereka tidak mengambil, tidak jadi. Jadi karena saya senang untuk berkeliaran ya Pak ya, istilahnya tuh kesana kesini. Jadi saya mencoba untuk mengambil sagu. Jadi Pembayun akhirnya meneliti sagu. Betul Pak. Judulnya apa? Yang untuk S1 kemarin saya ngambil. Oh, S1 juga ngambil sagu. Betul Pak. Oke. S2? S2-nya juga sagu. S3-nya rencana nanti? Insya Allah. Saya berpikir ini penting sekali ya, Prof Bin ya, agar supaya menurunkan orang-orang muda, saya suka sekali, agar supaya mempunyai ya di challenge sama-sama untuk bagaimana fokusing kepada soal sagu. Terima kasih Mbak ya. Iya, baik. Boleh juga ke sebelahnya katanya pengusaha nih. Saya mau nanya juga nih. Ini ada juga seorang pengusaha, pengusaha muda nih ya. Mudah-mudahan juga sudah mengincar soal sagu nih. Siapa namanya Mas? Iman Pak. Iman. Ya. Jadi Iman itu bekerja dengan sagu atau usaha di bidang lain? Enggak bidang lain, cuman dulu ketika kuliah S2 itu sering terlibat di kegiatan sagu. Oke, terlibat dengan penelitian kegiatan sagu. Ya, betul. Bagaimana pandangan seorang ya barangkali masih masuk kelompok milenial ya? Milenial. Ya gimana pandangannya itu? Ya, saya sih sudah membuktikan sagu ini bagus buat kesehatan. Oke. Karena saya pun konsumsi aktif sagu. Merasa sehat sekarang? Jadi saya itu kalau makan itu beras dicampur. Oke. Satu bagian sagu, setengah bagian padi. Dan Beras setengah bagian, sagu setengah bagian. Ya. Tapi dimasak dalam bulir-bulir sama campur. Oke. Dan itu rasa berbeda. Jadi kalau saya makan cuma nasi itu perut kerasa penuh dan itu kerasa berat akan naik. Oke. Tapi kalau sagu saya makan 2 kali porsi nasi pun itu berat nggak naik. Jadi saya pun sekarang sudah turun. Jadi Karena sagu. diantaranya karena itu. Jadi Oke. saya pun mengubah gula Oke. ke singkong, nasinya ke sagu, ya, juga dikurangi nasinya, banyak minum ya alhamdulillah. Terus berproses turun beratnya. Jadi sekarang berat turun, merasa sehat. Ya, Ada impact langsung iya terasa. dari mengkonsumsi sagu. Iya betul. Baik kawan-kawan sekalian, kita kembali ke Prof Bintoro. Alhamdulillah nih. Jadi ada kesaksian ya bahwasanya ke depan ini sagu memberikan suatu prospek yang luar biasa. Apa harapan dari Profesor Bintoro agar supaya sagu ini kalau dari segi kebijakan itu, harusnya tidak hanya satu departemen. Tidak hanya satu departemen, maksudnya yang menangani sagu. ya. Maksudnya tidak hanya departemen atau Kementerian
pertanian saja. Karena apa? Satu ya, tadi dari kesehatan kan bagus. Kesehatan. Jadi indeks glikemik rendah. Oke. Tidak ada gluten. Oke. Parti resisten tinggi itu bagus untuk orang-orang yang nggak punya bermasalah kesehatan. Harusnya Kementerian Kesehatan terlibat. Ya. Jadi ke depan itu saya harapkan para dokter itu membuat makanan itu sebagai obat. Bukan obat sebagai makanan. Makanan sebagai obat. Makanan ketika dia makan, maka itulah itu sekaligus. Yes. Ya. Itu satu ya. Kemudian ini kan sagu ini banyaknya di kawasan hutan. Ya. Harus ada kerjasama antara kementerian yang menangani kehutanan, dengan kementerian yang menangani pertanian. Stop dulu. Artinya bahwa bisa juga kawasan hutan itu isinya sagu. Oh iya, semua sagu itu, Kak. Sagu itu semua di kawasan hutan. Ya. Artinya statusnya adalah di dalam status kawasan hutan. Kawasan hutan. Mayoritas. Nah, kemudian ini kan harus dijual. Maka Kementerian Perdagangan harus masuk. Ya. Harus dibuat menjadi industri. Kementerian Perindustrian harus masuk. Ya. Nah, ini jualnya kemana? Ya. Ke luar negeri. Nah, kami harapkan Kementerian Luar Negeri itu Terlibat juga terlibat menugaskan asas-asas perdagangan untuk memberitahu promosi pasar di sana bahwa kita punya sagu yang itu. Kalau PU ya, PU baik ya. Baik ini. Kau udah sekalian, jadi ujungnya daripada diskusi ini adalah bahwanya sagu menjadi suatu komoditi yang luar biasa. NKRI tentunya agar supaya kita ada variasi bahan pangan. Tidak hanya beras. Di sini letak ketahanan pangan Indonesia. Terima kasih kawan-kawan atas perhatiannya. Terima kasih Mas Mintoro, luar biasa ini. Terima kasih, di sana ada mahasiswa di sana. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi sesuatu yang diperhatikan oleh pemerintah. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan maju terus untuk NKRI. Amin.